Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya fattahu ya alim iftah alaina futuhal arifin nasrum minallahi wa fathun qarib. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa atas kurat dan iradahnya lah bahwa pada kesempatan Jum'ah yang barokah ini kita telah sama-sama diberikan sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita, melaksanakan kegiatan belajar kita walaupun dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Tapi mudah-mudahan kita semua selalu berikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula sholawat dan salam kita sampaikan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'at, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul ujma di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, alhamdulillah walaupun kita belajar secara online tapi tidak mengurangi keberkahan dan kekhidmatan kita pada pembelajaran ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan pintu-pintu ilmu untuk kita semuanya. Perlu diketahui khusus untuk siswa baru bahwa di kampus kita tercinta ini, yaitu di SMKN 1 Jatisari, bahwa setiap hari Jum'ah itu selalu diadakan acara pembiasaan yaitu siraman kerohanian, acara pembiasaan kerohanian yang dilakukan oleh semua siswa dari mulai kelas 10, 11, 12 itu dilakukan di lapangan. Karena mengingat sesuatu hal yang menimpa kepada bangsa kita yang sudah lama kita tidak bisa bertatap muka baik di kelas maupun di lapangan. Mudah-mudahan kita hanya bisa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Covid yang menimpa kepada bangsa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan kepada keluarga besar, siswa-siswi dan guru SMKN 1 Jatisari, mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, terhindar dari segala musibah dengan wasilah barokah mujizatnya suratul Fatihah. Ala hadziniyah walikulitin solihah summa ila hadrati bisalamati SMKN 1 Jatisari. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan wasilah barokah Fatihah Allah cabut musibah yang menimpa kepada bangsa kita sehingga kita bisa bertatap muka belajar seperti biasa. Anak sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak akan menyampaikan sebuah tema tentang ibadah, bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah Bapak tadi baca dalam Al-Qur'an yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa kami ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam pelaksanaan ibadah ini menurut para ulama dibagi dua. Yang pertama ada ibadah yang menyangkut hubungan manusia, yang menyangkut hubungan makhluk dengan Khalik, disebut ibadah hablum minallah. Dan ada yang kedua adalah ibadah yang dilakukan antara makhluk dengan makhluk, disebut dengan hablum minannas. Jadi secara garis besar bahwa ibadah itu ada dua. Yang pertama ada ibadah mahdhah dan ada ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang manusia, makhluk kepada Allah. Yang kedua ibadah sesama manusia dengan manusia, itu disebut adalah ibadah ghair mahdhah. Nah, pada kesempatan ini bahwa sebagaimana kegiatan kita yang selalu penuh dalam kehidupan ini supaya mengandung nilai-nilai plus ibadah kepada Allah, maka setiap kita melakukan sesuatu, setiap kita beraktivitas, hendaklah kalian harus awali kalimat itu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, kullu kalamin au amrin dibalin la yaftahu bidzikrillahi fahuwa abtar. Yang artinya bahwa setiap perkataan, bahwa setiap perkara yang penting yang tidak dibuka dengan zikir kepada Allah, fahuwa abtar, maka terputuslah kebarokahan. Bahkan dalam hadis lain ada yang menyampaikan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Jadi setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, maka amalan tersebut terputus kebarokahannya. Maka supaya perbuatan kita yang baik, maka harus diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim supaya kita mendapatkan kebarokahan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kadang-kadang kita lupa untuk mengawali kalimat bismillah. Bahkan dalam salah satu kitab dianjurkan membaca bismillah di awal, karena sebagian dianjurkan dalam hadis diawali itu dengan kalimat bismillah. Yang pertama apabila kita memulai membaca Al-Quran dan zikir kepada Allah, itu harus diawali dengan bismillah. Terus yang kedua harus diawali dengan bismillah itu ketika kita akan naik kendaraan. Kalian mau berangkat sekolah naik motor atau naik apapun, maka jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Itu kadang-kadang kita suka lupa hal yang kecil, tapi lupa kita lakukan. Yang kedua, ayat ketiga ketika kita masuk rumah atau masuk masjid, awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Mau keluar rumah bismillahirrahmanirrahim.
Mau masuk rumah bismillahirrahmanirrahim. Mau masuk masjid bismillah, keluar masjid bismillah. Itulah awali kalimat kita dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim supaya mengandung unsur-unsur kebarokahan kepada kita. Yang keempat, apabila menyalakan atau mematikan lampu, kita akan matikan lampu atau menyalakan lampu, kita juga baca bismillahirrahmanirrahim. Kita lupa semuanya, termasuk Bapak juga sama, banyak lupanya. Jadi menyalakan lampu atau mematikan lampu itu harus diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ketika akan tidur, itu yang harus dilakukan bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang kita suka baca bismika Allahumma ahya bismika amut. Mau tidur bismillah. Kemudian ketika kita menutup wadah atau bejana, ini kalau di rumah nih ibu rumah tangga, anak-anak, jadi usahakan itu tempat bejana atau wadah yang ada sayur apapun kita tutup. Itu jadi jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau kalian mau cuci piring bismillah. Kalian mau kemanapun bismillah, itu jangan lupa. Jadi ketika akan tidur bismillah, ketika menutup wadah juga bismillah. Dan memulai nulis, kalian catat, jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Jadi tetap kita ucapkan kalimat-kalimat bismillah dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian ketika kita akan menutup mata mayit, mayit meninggal, matanya terbuka, kita tutup, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ketika memasukkan mayit juga sama, baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi itulah yang pertama. Jadi ada aktivitas kita ketika kita lakukan dalam kehidupan kita supaya mengandung unsur-unsur ibadah, ada nilai-nilai plus ibadah. Yang pertama, kita jangan lupa membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ada kalimat yang mengandung nilai-nilai plus ibadah ketika kita lakukan, yaitu jangan lupa yang kedua adalah kalimat alhamdulillah. Artinya setelah kita melaksanakan aktivitas, setelah kita melakukan sesuatu, maka akhiri kalimat dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita cuci piring, bismillah, setelah beres ucapkan alhamdulillah. Ketika kita mau menulis bismillah, setelah selesai ucapkan alhamdulillah. Ketika kita naik motor bismillah, setelah selesai nyampe tujuan kita ucapkan alhamdulillah. Ini yang lupa yang kita lakukan. Ini perbuatan yang kecil tapi mengandung nilai-nilai plus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan siraman kerohanian ini walaupun tidak lama ada manfaatnya. Itu dua yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillah. Dan yang kedua, alhamdulillah. Ini yang sulit. Kadang-kadang kita makan kita udah kenyang, lupa baca bismillah. Itu bisa diawali misalnya tinggal beberapa suap lagi. Kita bisa ucapkan bismillahi awalihi wa akhirihi. Bisa. Kalau udah habis semuanya, ya udah ucapan alhamdulillah. Atau tambah lagi, boleh baru bismillah. Itu. Jadi itulah anak sekalian. Jadi bismillah yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah. Yang ketiga, supaya aktivitas kita ada nilai-nilai unsur ibadah kepada Allah. Yang ketiga, kita ucapkan kalimat la haula wa la quwwata illa billah. Artinya, jika kita menemukan sesuatu perbuatan yang berat yang kita tidak bisa untuk melaksanakannya, kita tidak mampu, kita baca kalimat la haula wala quwwata illa billah. Sebab kita tidak ada daya kekuatan kecuali adanya kekuatan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Itu la haula wala quwwata illa billah. Itu 3. Sekali lagi bahwa ada kegiatan yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari supaya nilai-nilai ibadah ada pada diri kita. Yang pertama ucapkan bismillah, yang kedua alhamdulillah, dan yang ketiga la haula wala quwwata illa billah, dan yang keempat adalah kalimat insya Allah. Jadi kalimat insya Allah, jika Allah menghendaki. Artinya kalau kita selalu berjanji dengan teman, ada acara apapun, kita jangan lupa kalimat insya Allah. Jangan menggunakan kalimat-kalimat yang lain. Ini supaya ada nilai-nilai plus ibadah. Insya Allah jika Allah menghendaki kepada kita. Tapi kita insya Allah ini yang kita lakukan hanya sebagai bumbu saja. Ketika kita berjanji cukup insya Allah itu jangan nak. Kalau kita tidak mau datang ya ucapkan kita tidak mau datang. Tapi kalau kita mau niat ingin datang, kita baru ucapkan insya Allah. Kita janji dengan teman, kita mau kerja kelompok, kerja bersama, ucapkan insya Allah. Kasih tugas, ucapkan insya Allah. Berjanji dengan siapapun, ucapkan insya Allah jika Allah menghendaki. Itu yang keempat. Insya Allah. Dan yang kelima, yang terakhir, bahwa perbuatan yang akan kita lakukan yang mengandung nilai-nilai plus ibadah kepada Allah adalah kalimat Masya Allah. Artinya jika kita melihat sesuatu pemandangan yang indah, sesuatu yang menakjubkan kepada kita, kita kembalikan kepada Allah dengan mengucapkan Masya Allah. Ya, ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik. Ucapkanlah kalimat-kalimat yang indah dari kalimat Bismillah, Alhamdulillah, kemudian Insya Allah, Masya Allah. Itu termasuk adalah nilai-nilai kalimat-kalimat yang mudah kita lakukan dan bisa kita lakukan, akan tetapi sulit untuk dilakukan karena kita terbentur lupa terus. Nah, mudah-mudahan walaupun hanya sebentar tapi tidak mengurangi rasa keberkahan kita, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah kalimat Bismillah, yang kedua Alhamdulillah, dan yang ketiga la haula wala quwwata illa billah, dan yang keempat insya Allah, dan yang kelima Masya Allah. Itu mudah-mudahan kita bisa lakukan dan kita bisa melakukannya dalam kegiatan sehari-hari. Itulah yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.